Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah andalan kita. Tuhan Yesus adalah yang kita percaya. Dia adalah kekuatan kita. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber kedamaian kita. Engkau Tuhan yang setia. Kita akan sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau andalan kami Tuhan. Engkau yang kami percaya, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Mungkin saat ini kami dalam menghadapi banyak masalah Tuhan, tapi kami Tuhan punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Engkau, berkat Tuhan ada atas kami Tuhan. Dan kekuatan selalu menyertai kami, bahkan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan dalam kami menghadapi setiap persoalan. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami mau mulai ibadah. Kiranya Engkau Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Curahkan hadirat-Mu atas kami. Kami percaya saat hadirat-Mu turun Tuhan, suasana surga itu kami rasakan, kami mengalami sukacita, kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Sehingga saat kami pulang Tuhan, kami membawa berkat yang dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah otoritas Allah menyertai ibadah pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita akan tetap bangkit berdiri saudaraku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tapi ku tahu sungguh bahwa Engkau selalu bersama kami. Meskipun
adalah sumber kemenangan kita. Kalau ada sukacita dari Tuhan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan pegang tangan kami. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa roh Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudara. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri
nama di atas segala nama, maka nama Yesus yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya akan memberikan kemenangan. Kami bersyukur oleh pujian ini, kami dikuatkan, diteguhkan, karena pimpinan Allah Roh Kudus saja yang membuat kami tidak terpuruk, tidak lemah. Terima kasih untuk firman Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar Engkau berbicara dan pimpin setiap jemaat-Mu untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut setiap kata, setiap kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali saya mendapat tugas kesempatan yang sangat indah ya untuk melayani Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kami sekeluarga kekuatan tentunya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca Efesus 6 ayat 10 ini, ayat tema kita. Saya sudah mempersiapkan di slide, jadi tidak usah diubah ke ini juga tidak apa-apa ya. Efesus 6 ayat 10, Bapak Ibu semua sudah dapatkan, kita akan baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kuasa kita, bukan kuat gagah hebatnya kita manusia ini sangat terbatas ya. Tetapi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan dan kuasanya. Kekuatan kuasa Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, dalam bahasa Inggrisnya tidak usah saya bacakan. Nah, ketika saya dapat tema jadilah kuat di dalam Tuhan, saya langsung teringat ya, merenungkan akan Nabi Elia. Bapak Ibu pernah ingat Nabi Elia? Seorang nabi yang besar, bahkan dia tidak dikuburkan karena tidak mati, tetapi dia langsung diangkat oleh Tuhan naik ke sorga. Ya, Nabi Elia ini seorang nabi yang perkasa, yang luar biasa, mengalahkan nabi-nabi Baal. Sampai 450 nabi Baal disembelih. Ya, luar biasa ini Nabi Elia. Tapi Bapak Ibu tentu juga tahu kisahnya bahwa Nabi Elia frustasi, Nabi Elia mengalami kelemahan yang begitu rupa. Dia lari sampai akhirnya berkata, "Cukuplah. Sampai di sini Tuhan, cabutlah nyawaku." Sungguh kita menyadari kalau Nabi Elia saja, hamba Allah yang besar ini, bisa anjlok kekuatannya. Apalagi kita ya, manusia yang begitu rapuh dan terbatas. Betapa kecilnya kalau kita ini dibandingkan dengan tekanan, beban yang berat selama kita hidup. Tapi kita ada sampai hari ini. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Itu pasti kekuatan yang dari Tuhan ya. Kekuatan dan kuasa Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Haleluya. Mari saya mengambil tema pada pagi hari ini, anjloknya kekuatan. Oh ya, saya sudah dilengkapi dengan senjata oleh Kefas ini ya. Tadi Bagas juga ya. Saya akan coba pakai pointer ini. Anjloknya kekuatan. Karena saya orang elektro, Bapak Ibu tahu ya beberapa. Saya juga mengibaratkan kata anjlok ini dengan MCB yang anjlok. Kalau listrik MCB-nya anjlok itu pasti gelap, mati semua. Ya, peralatan listriknya tidak bekerja. Tapi bisa terjadi enggak listrik di rumah kita anjlok? Bisa, berkali-kali bahkan ya. Tapi kalau kekuatan kita yang anjlok, jangan terus-terusan, jangan berkali-kali. Sesekali, atau kalau bisa jangan. Ya, karena itu kita akan bicara preventifnya, pencegahannya. Supaya kita tidak sampai jatuh
begitu dalam kekuatan kita. Ya, kuat di dalam Tuhan terus. Nah, di sini juga ada gambar rel kereta api. Wah, kata anjlok seringkali dipakai untuk pemberitaan rel yang anjlok sehingga keretanya tidak bisa terus berjalan. Harus dasarnya diratakan dulu, baru jalan lagi. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu juga seorang yang bergerak dalam bidang keuangan, seringkali di saham-saham juga diberitakan lagi anjlok. Jadi itu ibaratnya nilai yang standar tiba-tiba menurun drastis. Ya. Hampir-hampir merugikan sekali, anjlok. Harus dibangkitkan lagi. Nah, pagi hari ini saya tidak tahu apa kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kondisi kita sedang dalam posisi seperti apa. Nah, kita akan merenungkan tentang Nabi Elia yang suatu ketika dia merasa, aduh dah kuat lagi Tuhan. Anjlok kekuatan Nabi Elia, ya. Nah, ibaratnya ini sebuah MCB yang anjlok, itu penyebab pertama terjadinya konsleting. Ya, jadi kalau ada dua kabel, sedikitnya dua kabel ya dalam setiap peralatan elektronik, itu karena sering dicabut, dipasang, daerah yang gampang menekuk, ya, ada tekukan-tekukan itu biasanya lalu isi dalam kawatnya putus satu persatu karena dia serabut, tadinya banyak, putus satu persatu akhirnya menjadi kecil. Ya, kawat penampangnya itu kecil lalu panas. Nah, ketika panas karena dia dibungkus oleh karet atau plastik, leleh. Ketika leleh, satunya juga ikut leleh. Jadi ada dua jalur kabel ini. Kalau leleh, satunya leleh, lalu dalamnya gandeng. Ya, terjadilah hubung singkat atau konsleting. Nah, kalau sudah konsleting, MCB-nya pasti turun, trip atau anjlok. Ya, anjlok. Bersyukur kalau MCB-nya itu benar ukurannya, dia bisa bekerja, berfungsi baik, anjlok. Kalau tidak anjlok, nanti kabelnya panas terbakar. Gitu. Karena itu orang yang tidak pakai MCB, rumahnya bisa terbakar, kebakaran. MCB-nya juga harus ukurannya tepat ya. Nah, yang kedua selain konsleting bisa jadi longgar. Nah, MCB yang longgar itu juga bikin arusnya tidak lancar. Ya, terjadi letupan-letupan api sehingga sering anjlok, panas lalu anjlok. Nah, ini terjadi di rumah Bu Supri. Pak Kue panggil saya waktu itu, ini sebabnya apa ini? Kok listriknya sering kali mati, anjlok sendiri MCB-nya ya. Ternyata cuma longgar. Jadi harus dikencengin. Nah, setelah saya baca-baca, ternyata memang MCB itu harus berkala periode tertentu, entah 6 bulan, entah 1 tahun sekali, dikencengin ya supaya tidak longgar. Karena listrik itu kan ada frekuensinya ya, frekuensinya 50 Hz gitu ya. Nah, jadi itu bolak-balik terus menerus getaran seperti orang naik kendaraan. Ya, semakin kendaraannya tidak bagus, longgar, baut-bautnya longgar, karet-karetnya pecah. Nah, juga demikian listrik harus dikencengin semua, tidak boleh longgar. Harus punya hubungan arus kuatnya itu juga kuat. Baut-bautnya ya. Nah, yang ketiga ini sedikit saja, harusnya penyebabnya banyak ya, tapi yang saya temui seringnya begitu, beban terlalu berat, terlalu besar. Jadi listriknya 450 watt atau 900 watt, bebannya maunya ribuan ya,
Karena mau pakai kulkas, mau pakai rice cooker, mau pakai dispenser, mau pakai setrika, semuanya mesin listrik. Mesin cuci listrik. Ya, maunya hidup bareng-bareng AC gitu ya. Nah, nanti wattnya itu kalau di total melebihi kemampuan dari MCB-nya. Nah, itu pasti MCB-nya sering panas lalu anjlok. Ya. Ini pengetahuan sedikit, kalau Bapak Ibu membutuhkan, saya silakan di lain kesempatan tanya langsung boleh ya. Nah, sekarang kita akan baca bagaimana Nabi Elia ini kok bisa kekuatannya anjlok ya. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 33. Mari kita buka 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Cepat saja ya. Ahab menyembah Baal. Judul temanya. 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun 38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri, anaknya Omri, ya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria di kota Israel. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Ya, inilah cerita seorang raja pimpinan umat Allah, umat Israel. Waktu itu Israel sudah terbelah jadi dua. Yang satu Israel Utara, ibu kotanya Samaria, dipimpin oleh Raja Ahab yang barusan kita baca. Yang satu itu ya ibu kotanya Yerusalem, ya betul. Istri saya minta maaf. Ya. Dipimpin oleh Raja Yehuda. Ya, mungkin ada yang lebih bisa membenarkan saya di atas. Enggak ya? Saya dengar suara saya. Oke, betul ya, sudah ya. Anggap nanti baca di konteks lagi ya, dibaca. Nah, ternyata Ahab ini jahat. Raja Israel Utara ini jahat. Dan tidak cukup jahat dia. Nah, ini filmnya. Tidak cukup berbuat kejahatan. Ternyata dia itu mengambil istri orang Kanaan. Anaknya Raja Sidon. Sidon ini di negeri Kanaan. Dan bapaknya itu imamnya penyembahan kepada Baal, dewa Baal. Katanya dewa Baal itu dewa penguasa langit yang bisa menurunkan hujan, mengairi tanah begitu ya, sehingga nanti tanah negerinya subur. Nah, mereka percaya itu sehingga Isabel ini mengangkut imam-imam Baal, nabi-nabi Baal dari negerinya Sidon dibawa ke Israel karena sudah jadi istrinya Raja Israel. Ya, luar biasa. Nah, tidak cukup sampai dia mengambil istri Isabel yang anaknya
penyembah Baal, Raja Ahab ini juga mendirikan bait buat Baal. Membangun bait Allah kalau di kita ya, gereja. Dia membangun khusus untuk Baal. Jadi semua rakyat juga harus menyembah Baal. Karena rajanya, pemimpinnya sudah menyembah Baal. Tidak cukup sampai di situ, dia juga membangun patung Asyera. Nah ini pasangannya Baal. Asyera ini dewa yang dipercaya untuk tanah pertanian. Juga dipercaya disembah. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa Ahab ini sangat mendukacitakan hati Tuhan. Nah, sebagai hamba Allah, Elia pasti juga merasa apa Bapak Ibu? Sedih. Ini Ahab ini sudah ada di DKI. Di bawah ketek istri, kata orang Jakarta. Ahab ini sudah jatuh lemah ini dah. Nikah sama orang tidak percaya, penyembah ilah-ilah, bukan nyembah Allah Yahweh yang Maha Besar. Nah, lalu masih mendirikan patung-patungnya, suruh nyembah, bangun bait ilahnya Baal itu, semua rakyat disuruh nyembah. Aduh, Tuhan begitu sedih. Hamba Tuhan yang namanya Elia juga ikut sedih. Tapi masih kuat. Namanya hamba Tuhan lebih kuat mungkin ya. Imannya, kepercayaannya. Nah, Elia ini dipakai untuk menyampaikan pesan dari Allah. Supaya membuktikan bahwa hanya Allah Yahweh yang maha kuasa, maha besar itu. Baal Asyera itu tidak ada apa-apanya. Nabi Elia datang disuruh menyampaikan pesan oleh Tuhan ke Raja Ahab. Dari saat sekarang sampai aku akan datang lagi, kalau Tuhan sudah perintahkan, tidak akan turun embun, tidak akan turun hujan. Betul Bapak Ibu. Setelah pesan itu disampaikan oleh Nabi Elia, besoknya sudah tidak ada hujan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Tidak ada hujan 1 minggu. Bapak Ibu masih bertahan ya. Kalau kita tidak dapat hujan 1 minggu, masih enak ya. Tapi ini kira-kira berapa tahun? Sampai 3 tahun. Masa kekeringan, kemarau di mana-mana. Elia kena dampaknya juga enggak kira-kira? Kena. Tapi Tuhan perintahkan dia, kamu pergilah ke Sungai Kerit. Di situ akan Tuhan peliharakan. Ada air mengalir, sekalipun sedikit. Ada burung gagak yang nanti akan diperintahkan untuk membawa makanan roti buat Elia. Luar biasa ya. 2 tahun, hampir lebih 3 tahun kita dalam masa COVID yang lalu, Tuhan sudah peliharakan Bapak Ibu dan saya sampai hari ini. Ada sampai hari ini. Luar biasa. Itu dialami oleh Elia masa kemarau, kekeringan. Ya, sampai suatu saat Sungai Kerit pun kering. Dia harus berjalan lagi ke Sarfat. Sampai di Sarfat ketemu kisah tentang janda Sarfat yang punya tepung hanya sedikit dan minyak hanya sedikit, cukup dibuat untuk roti bagi dia dan anaknya. Setelah itu mati, kata janda Sarfat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia? Firman Tuhan lewat hambanya. Buatlah dahulu buat aku, baru nanti buat kalian berdua. Dan jelas firman Tuhan katakan, tepung itu tidak akan habis. Minyak juga tidak akan habis sampai masa kemarau, kekeringan ini selesai. Sampai Tuhan menurunkan hujan. Percaya enggak?
janda Sarfat ini? Percaya. Makasih Bu Matius. Karena percaya, alami mujizat juga. Besar kecilnya kita rasanya, wah kalau hamba Tuhan imannya besar. Kalau kita jemaat imannya kecil. Tetapi kalau taat sama firman Tuhan, semua ngalami mujizat sama. Elia dipelihara Allah dapat makan, janda Sarfat dan anaknya dapat makan. Suatu ketika anaknya mati, nangis-nangis ibu janda Sarfatnya. Didoakan sama Nabi Elia, bangkit. Ya, diserahkan kepada ibunya kembali, hidup kembali. Baru saat itu sadar si ibu Sarfat, janda Sarfat ini, oh engkaulah abdi Allah, utusan Tuhan Allah yang maha besar, katanya. Padahal dia sudah berapa lama tuh ngalami mujizat, makan dari tepung dan minyak yang sudah tinggal sekali buat, tetapi bisa terus seperti muncul terus begitu ya. Seperti 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Luar biasa, di masa kekeringan Tuhan peliharakan sedemikian. Nah, akhirnya apa yang Nabi Elia ini sampaikan kembali kepada Ahab. Setelah 3 tahun, Nabi Elia datang lagi. Dia dengan penuh pergumulan, dia ingin supaya rakyat, seluruh orang-orang Israel, umat Allah ini bertobat. Menyembah Allah Yahweh, Allah yang jauh lebih besar daripada Baal dan Asyerah. Lalu dibuatlah pertandingan, Bapak Ibu. Ya. Buat pertandingan. Silakan nabi-nabi Baal yang 450 orang. Ya. Nabi-nabi Asyerah itu ada 400 orang. Silakan lomba bertanding dengan Nabi Elia 1 orang. Pertandingannya seperti apa? Sembelih lembu, 2 lembu. Yang satu untuk nabi-nabi Baal, taruh di atas mezbahmu, berdoalah kepada Allah, Allah Baalmu, begitu ya. Yang satunya untuk Elia, akan berdoa kepada Allah yang maha besar, Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh Elia. Siapakah Allah yang sejati, yang sesungguhnya? Dialah yang akan membakar korban yang disiapkan di atas mezbah itu tanpa api. Oh, ini kalau tidak percayanya Elia itu luar biasa besarnya kepada Allah. Rasanya kok tidak mungkin, tidak berani ya. Siapa hamba-hamba Tuhan yang besar yang berani menantang 450 nabi yang berlawanan keyakinan. Saya teringat pada seorang yang sekarang menyebut Nabi YouTube. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah tahu orangnya, pernah kenal. Wah, dia dulu waktu pertama kali bertobat dipuji-puji orang Kristen se-Indonesia, bahkan luar negeri. Tapi sekarang dia malah terasing sendiri di Amerika. Dia pakai nama Nabi YouTube sekarang. Ya, saya melihat pernyataan seorang Romo di televisi, bahkan kontra dengan Nabi YouTube ini. Tidak bisa membenarkan, tidak bisa menerima, karena takut dampaknya. Nanti masyarakat Indonesia yang 5 agama ini terpecah belah. Kita pun, saya pun tidak berani tulis-tulis apa-apa di komentar setiap YouTube-nya. Juga ada rasa nanti dicari-cari, ya ikut bersalah, takut. Ini Elia, 1 orang melawan 450 nabi-nabi Baal.
mengadakan sebuah tantangan pertandingan. Ayo, Allahnya siapa yang benar? Nah, setelah kejadian ini, mereka pakai menari-nari, beribadah menurut caranya Baal. Tidak pernah ada api yang membakar korban bakaran sembelihannya. Tetapi ketika Elia berdoa, turunlah api dari langit membakar korban sembelihannya. Menandakan bahwa Allahnya yang disembah Elia itu Allah yang sangat besar dan ada dan hidup, real, nyata. Maka seluruh rakyat, seluruh orang Israel bertobat, minta ampun. Oh benar, bahwa Engkaulah Allah Yahweh yang patut disembah, yang patut kami kembali percaya kepadamu. Sujud menangis bertobat semua rakyat. Tetapi Raja Ahab, sekali dia di bawah ketek Isabel, dia sampai kejadian besar itu pun, melihat pernyataan Allah yang ajaib itu pun, tetap tidak percaya, tidak meninggalkan Baalnya, dia tidak bertobat. Hamba Allah Elia pasti merasakan, aduh Ahab, begitu lemahnya Ahab, laki-laki raja lagi, sama Isabel, istrinya. Begitu lemahnya Ahab. Tapi Elia ini nabi yang tidak cerewet, tidak banyak omong. Ya sudah, ya dia berdoa lagi sama Tuhan Allah. Sudah itu dia, Ahab ini, Nabi Elia ini ingin menyampaikan pesan Allah bahwa akan turun hujan. Jadi setelah 3 tahun lewat ya, Tuhan itu tidak selama-lamanya menghukum. Tidak selama-lamanya membuat masa sulit. Rakyat sudah bertobat, maka Allah akan menurunkan hujan. Tapi terdengarlah ada suruhan dari Isabel. Marah Isabel sama Raja Ahab ini. Gara-gara Nabi Elia membunuh semua nabi-nabi Baal. Karena kalah dalam pertandingan itu. Disembelih 450. Capek enggak nyembelih orang 450 orang. Ini Elia lakukan. Aduh, jangan tanya itu teologianya. Tidak kita bahas hari ini. Tapi yang pasti fisiknya capek. Ya, setelah itu dengar berita, kamu harus mati Elia, katanya Isabel. Nah, Elia mendengar kemarahan dari Isabel ini, takut Bapak Ibu. Masuk akal enggak? Masuk akal, wong Raja Ahab saja takut kok. Raja Ahab saja DKI kok, ya kan? Wah ini Isabel ini lebih kuat ini dari raja laki-laki, Raja Ahab katanya. Takut dia, pergi sampai perjalanan, wah di padang gurun ya, jauh sekali. Lelah, lalu dia tidur. Tuhan perhatikan tidak? Perhatikan. Hamba Allah ini diperhatikan Tuhan sekalipun dia sedang anjlok kekuatannya. Sudah tidak berpikir Tuhan masih mau pakai dia lagi apa enggak. Tidak pikir itu. Tidur. Tinggalkan semuanya. Ya, biasanya kalau orang punya masalah, tidak dapat jalan keluar, jalan buntu, dia pilih tidur dulu. Apakah tidur menyelesaikan masalah? Ketika bangun, aduh masalah lagi, pusing, tidur lagi. Nah,
Elia dibangunkan, Tuhan kirim malaikatnya. Dibawain makan, minum. Bangunkan, ayo bangun, makan. Bangun Elia, makan, minum. Setelah itu tidur lagi sampai ada lagunya ya Bu. Bangun tidur lagi. Itu gara-gara tidak punya pikiran, aku punya tanggung jawab, punya tugas. Tidak ada gunanya. Sudah di dalam pikirannya ini aku tidak ada tanggung jawab. Sudah tidak ada pikiran apa-apa, mau apa lagi? Tidur aja sudah, tidur lagi. Ya. Dibangunkan lagi enggak sama Tuhan? Dibangunkan lagi. Dikasih makan lagi, kasih minum lagi. Lalu pesan Tuhan, tugasmu ini belum selesai. Ya, Elia, tugasmu belum selesai. Makan, minum. Kalau enggak, perjalananmu yang masih jauh tidak akan bisa kuat di atas. Tuhan ingin, Tuhan mau hambanya ini kuat lagi. Masih ada tugas yang belum selesai. Dia masih harus mengurapi raja penggantinya, Raja Ahab. Dia masih harus memberkati Elisa penggantinya dia. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini ya. Kita kadang kalau melihat orang lain yang lemah, orang lain yang tidak kuat, orang lain yang anjlok kekuatannya, mungkin kita menyalahkan mereka, menyalahkan dia. Ya, kadang beban yang begitu berat, ekonomi, kekeringan, sakit penyakit, membuat seseorang itu tidak punya semangat lagi untuk melanjutkan kehidupan. Tadi pagi saya suka sekali sama Bu Matius ya. Pak, kita sama pagi hari ini. Apa kira-kira Bapak Ibu? Sama Pak Handi juga saya lihat sama tadi. Rambut kami baru. Potong pendek, ini dampak dari kemarau juga mungkin ya. Dan saya bilang, ya Bu, kita masih punya semangat hidup. Ya masih muda. Selalu berpikir, kalau berpikir muda itu kan identiknya dengan semangat hidup ya. Kalau kita sudah berpikir sudah tidak ada gunanya, sudah cukup lah gitu ya, sudah tua, nah itu nanti kita tidak punya semangat hidup. Kita tidak bisa kuat menghadapi kesulitan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari apa yang dialami oleh Nabi Allah, Nabi Elia ini. Harus punya semangat hidup, harus punya apa Tuhan, tanya Tuhan lagi. Tugas yang belum selesai. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Mengapa Elia kekuatannya anjlok? Apakah dia mengalami konflik dalam pikiran? Ya. Sementara dia ingin Raja Ahab bertobat, tidak bertobat, malah terus dipengaruhi dan kalah pengaruh sama Isabel. Frustasi kah? Ya. Dalam pikiran, apakah aku ini kurang hebat dalam berkhotbah? Mungkin ya. Kok tidak bisa mengubahkan Ahab ini? Padahal ini raja umat Israel. Umat Allah. Apa hubungannya dengan Allah longgar? Apakah Elia sedang longgar hubungannya? Seperti tadi MCB yang kurang diseretin bautnya. Mungkin ya. Karena dia terlalu capek, terlalu letih. Dia tidur, tinggalkan. Bertanya kepada Tuhan. Setelah ini apa lagi ya Tuhan? Tidur, tinggalkan dulu. Ya. Melepas semua tanggung jawab dulu. Hubungan yang longgar. Apakah dia mengalami beban berat? Oh ya, 450 Nabi Baal sudah dia bunuh. Itu pengikut-pengikutnya pasti marah sama Elia. 400 Nabi Asyera, itu juga belum ada ceritanya. Seperti apa? Isabel masih hidup.
Ya, Ahab belum bertobat. Waduh, beban berat. Nah, ini ayat-ayat tentang bagaimana penyebab dari anjloknya kekuatan Elia. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 7 dibaca sendiri di rumah, PR. Biasanya gitu ya, dosen kalau ngajar selalu ngasih PR supaya mahasiswanya lebih pinter. Tidak cuma pinter di dalam kelas, tapi betul-betul pinter karena belajar sendiri. Ya. Jemaat juga gitu, jangan kalah pinter sama yang cuma khotbah. Harus belajar sendiri. Ya. Catat saja 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 7. Nah, saya ambil garis besarnya. Penyebab dari anjloknya kekuatan Elia, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ngalami semua itu ya, Elia ya. Lalu dia menggunakan kekuatan fisiknya. Untuk apa? Pergi. Padahal belum ada perintah Tuhan suruh pergi dari Isabel. Tapi karena takutnya itulah yang mendorong dia pergi. Menjauh ke kerajaan Yehuda, ke tanahnya kerajaan Israel, kan tadi ada 2 itu ya. Nah, kemudian dia kelelahan secara jiwa dan fisik. Dia seorang diri, dia merasa tidak ada lagi yang seperti dia bekerja sendirian, tidak ada support, tidak ada dukungan, dia tanggung sendiri, berat-berat sendiri gitu ya. Itu juga ada lagunya. Makan sendiri, cuci sendiri. Wah, Bu Rubina pasti hafal lagu itu. Iya. Dia merasa seorang diri, mengalami masalah berat. Kemudian dia putus harapan. Lalu dia berkata, nah ini loh, perkataan itu wah sangat manjur untuk melemahkan iman. Ternyata dia berkata, cukuplah Tuhan. Ya, cukuplah aku. Aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Mulai menuduh diri, tambah lemah. Ya, kekuatannya sulit dibangun ketika orang itu mulai melemahkan dirinya sendiri dalam pikiran, dalam perkataan. Ya. Merasa tidak berguna lagi, merasa gagal, merasa bersalah. Nah, lalu dia tidak tahu atau juga tidak mau mendapat tugas dari Allah lagi. Dan saya katakan dia tidak tetap percaya kepada Allah. Oh, dulu percayanya luar biasa besar. Ya, sampai melawan, membakar korban tanpa api, disiramin air lagi bahkan. Tapi bisa. Kuasa Allah dinyatakan. Dia berkata akan tidak turun hujan. Betul terjadi. Ini kalau tidak imannya luar biasa. Percayanya sama Allah yang dia layani itu besar. Tidak akan berani. Tapi semua itu sudah dia lakukan dengan giat. Tapi di akhir-akhir ketika dia kekuatannya jatuh, dia tidak lagi mengingat-ingat dan percaya bahwa Allahnya ada. Allah itu besar dan beserta dengan dia senantiasa. Dan itu bahkan sampai terbukti Allah kirim malaikatnya bawa makanan, ya, kasih firman lagi untuk selanjutnya. Jadi mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Jangan sampai iman kita anjlok, kekuatan kita anjlok.
Yohanes 7 ayat 38 berkata, yang percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, maka akan mengalir aliran air hidup. Air hidup itu yang menyegarkan. Air hidup itu adalah hidup Allah sendiri. Hidup Allah sendiri. Allah itu ada. Allah berkuasa, Allah Maha Besar, Allah hidup. Itu akan mengalir aliran-aliran air hidup di dalam hati kita. Nah, kalau hati kita lebih dulu sudah benar, sudah dibetulkan, sudah tidak salah lagi, maka saya percaya kekuatan fisik pun akan muncul kembali. Ya, harapan baru akan muncul kembali. Dan ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama Amsal 3, ayat yang kelima. Baca bersama-sama, luar suara semua. Ya, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Mari kita naikkan pujian. Ketika aku takut, aku percaya. Bapak Ibu jemaat silakan berdiri, kita akan akhiri dengan doa pada Tuhan. Ku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku, ubahkan hati kami Tuhan, untuk selalu percaya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku sebab Engkau, oh sebab Engkau Allah yang ku percaya, oh di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang
kepada Bapak Gembala. dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Memberikanku kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sangat luar biasa, Allah yang memberkati kami, dan lewat firman-Mu pada saat ini kami belajar dari Elia, seorang nabi yang bisa jatuh dalam kelemahannya, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Allah yang memberi kekuatan kembali. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang tenggelam, terpuruk dalam segala masalah, Engkau Allah yang berkemenangan, yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Berkati hamba-Mu, Pak Lukman, yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami semua diberkati lewat firman Tuhan pagi ini, dan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, yang bekerja melampaui akal dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Pujian kemuliaan bagi Engkau, sehingga iman kami Tuhan tidak sampai anjlok dan runtuh, tetapi diperbaharui selalu dengan sayap burung nasar. Kami boleh terbang tinggi melampaui segala awan-awan masalah persoalan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan. Pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Lukman Wijaya. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dan sertai sepanjang ibadah kami. Pagi hari ini Tuhan, lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, dan setiap acara yang kami lewati,
Kami percaya Tuhan, kami pulang bukan dalam keadaan yang sama, karena berkat Tuhan menyertai kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami ingat kepada jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan akan beri kesembuhan prima buat Pak Surya dan Mawan yang masih lemah tubuh. Kiranya Tuhan jamah pulihkan kesehatannya, dan juga Ibu Darmadi yang masih terganggu oleh diabetes mellitusnya. Tuhan normalkan kembali sehingga gula darahnya menjadi normal, Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jemaat yang penuh kelemahan Tuhan kuatkan, dan juga Tuhan membuka jalan bagi mereka yang hari-hari ini menghadapi kesukaran dalam kehidupannya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi seluruh suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan. Sekarang Bapak Ibu angkatlah tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas. Ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya, dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.